Halo, salam jumpa teman-teman, salam jumpa, salam sehat, dan salam satu tujuan. Teman-teman, hari ini kita kondisinya dan situasinya kita lagi di lahan ya. Kita di lahan mau edukasi, mau tutorial secara nanam pertanian dan budidaya pisang untuk saat ini. Karena zamannya zaman musim hujan ini, mau kita kasih tutorialnya untuk cara menanam pisang di musim hujan teman-teman ya. Jadi sebelum pembahasannya, tolong subscribe, share, dan komen ya. Jadi begini teman-teman, untuk pembahasannya, teman-teman untuk petani pemula maupun yang sudah senior juga, untuk membahas tentang cara penanaman pisang, ini terusan yang kemarin ya teman-teman ya. Untuk di deskripsinya terusan kemarin. Jadi ini teman-teman, ini perlu diketahui yang anakan pisang seperti ini ya, yang perlu mau kita pindahkan teman-teman. Yang seperti ini yang perlu kita pindahkan. Karena itu yang dipelihara 3 sudah panen semua itu ya. Tinggal itu diingu lagi 3 lagi, yang sebelah sana 1, sebelah situ 1 itu ya. Mau kita pelihara supaya kita bisa panen lagi gitu ya. Jadi teman-teman, untuk cara pengambilannya sebelum kita tanam itu minimal 3-4 hari lah kita tiriskan dulu ya. Kita dongkel, kita tiriskan supaya kena angin dan kena panas sedikit-sedikit ya. Jangan sampai kita dongkel langsung ditanam, akhirnya tidak bagus. Kalau cara kayak saya tadi, ini contohnya teman-teman ya. Nah ini yang baru 1 bulan udah begini teman-teman. Ini tanaman saya yang nyusul teman-teman ya, nyusul karena kita tirisan dulu sebelum kita tanam. Itu sebelum kita tanam itu kita tiriskan dulu supaya cepat keluar akar teman-teman ya. Jadi cepat keluar akar. Kalau enggak kita begitu kan akarnya lambat teman-teman, karena dia kesenggol tanah, itu kena tanah dulu teman-teman, bukan langsung itu kena tanah. Kalau sudah kena tanah, kita itu sulit, akarnya sempit teman-teman, karena bersih itu tadi, kena tanah galian tadi ya. Jadi kalau sudah kering, getahnya itu sudah kering, jadi bisa langsung kita tanam supaya tidak kena tanah. Ya, tidak kena tanah artinya bersih itu ya. Kalau sudah merentul-merentul yang akarnya itu getahnya itu udah kering, dia lebih bagus teman-teman ditanam. Bagus itu, masalahnya dia akar itu tadi jadi akar teman-teman ya. Yang getah tadi merentul-merentul itu kering jadi akar. Nah, itu cara budidaya kebun pisang begitu teman-teman ya. Jadi karena kita ini hari-hari di kebun pisang, yang kita tutorialkan di kebun pisang dulu teman-teman. Nah nanti mungkin besok atau lusa di kebun jagung dan sebagainya. Ini untuk 2-3 hari ini kita cuman nelusuri di cara budidaya pisang sama kebun karet teman-teman ya. Jadi untuk saat sekarang ini, sore ini, kita budidaya kebun pisang. Karena di Kalimantan Timur ini kurang pisangnya daripada yang nanam teman-teman. Kayak kalau yang nanam cuman baru 10% aja teman-teman yang mau budidaya pisang kayak begini ya. Sebenarnya pisang ini teman-teman menjanjikan keuntungannya teman-teman. Menjanjikan begini teman-teman. Kita nanam sekali panennya berkali-kali gitu ya. Jadi tidak bongkar pasang lahan. Setelah kita udah tanam sekali sampai 4 tahun 5 tahun masih panen terus teman-teman. Yang penting itu tadi teman-teman, untuk perawatan kayak begini nih teman, daun yang sudah tua kita buang. Daun yang sudah tua itu kita buang, kita tumpuk di atasnya, atas agak kira-kira setengah meter dari pohon lah. Itu kita tumpuk itu jadi pupuk teman-teman. Kalau ada hujan itu bisa untuk nahan air. Syukur-syukur kalau teman-teman bisa membuat galian ya di depan, di atasnya kira-kira 1 meter digali, atau setidaknya ya 1,5 meter atau itu kita gali teman-teman, untuk naruh sampah tadi.
setelah sampah itu kita taruh di situ, itulah jadi pendingin ya, jadi AC-nya akar ya, jadi pendingin. Jadi tidak perlu kita ngasih pupuk urea dan sebagainya, nggak perlu, itu sudah jadi pupuk teman-teman ya. Itu cara tani di budidaya pisang ini teman-teman ya. Jadi kalau orang yang belum paham nggali dari pohonnya induknya ini langsung ditanam kalau belum paham teman-teman. Jadi makanya teman-teman tani kita kasih solusi, seandainya teman-teman mau budidaya pisang, itu tadi digali dulu, diambil dulu anaknya ini, ditiriskan dulu ya, jangan langsung ditandur ya, jangan langsung ditanam, supaya kita itu berkembangannya akar ini bagus, terus subur ini teman-teman. Ini contohnya yang 1 bulan udah bagus, baru 1 bulan udah kelihatan wow buahnya. Jadi ini nanti teman-teman untuk 5 bulan atau 6 bulan ke depan ini sudah panen teman-teman, udah bisa panen, karena ini termasuk pisang cepat ini teman-teman, gedang Ambon teman-teman. Ini Ambon, ini barisan ini Ambon semua teman. Kalau barisan itu raja ya, barisan itu ada susu, karena kita hitung-hitung baris-baris teman-teman. Dalam satu baris pisang ini, satu baris pisang ini. Jadi kalau pembeli pisang datang itu tidak hanya 1 pisang yang dipesan teman-teman ya. Jadi ada Ambon, ada pisang sanggar, ada pisang tanduk. Sanggar itu kalau bahasa Indonesianya bahasa kepok, kalau sanggar ini kan bahasa Kalimantan teman-teman ya. Pisang kepok. Pisang kepok ada yang bilang pisang manurun ya. Ada yang bilang pisang manurun. Padahal kalau Jawa ya kepok aja, pisang kepok ya. Nah itu, jadi bahasa itu teman-teman, di mana itu daerah bahasanya beda-beda. Jadi kita kalau ada kelirunya bahasa, harap dimaklumi, masalahnya beda-beda desa, beda daerah itu beda cara ya, beda cara teman-teman. Jadi untuk selanjutnya teman-teman petani, kita harus pelajari itu. Untuk bidang budidaya pisang, kalau teman-teman itu meluangkan waktu untuk kira-kira 5-6 bulan untuk petani pisang ini, insya Allah akan datang lebih dari itu, dari 6 bulan 7 bulan teman-teman udah merasa nyaman. Merasa nyamannya apa? Sudah nggak kerja sana sini teman-teman, udah cukup dari pisang itu ya. Itu sudah cukup dari budidaya pisang itu. Kita nggak keliaran cari kerja sana, cari kerja sini teman-teman. Cuman itu tadi, kalau kita masih pemula, masih ragu, belum percaya adanya hasil pisang teman-teman ya. Hasil pisang itu orang-orang yang pemula masih ragu, yang sekian bulan ini apa hasilnya kita, untuk menopang periuk kita apa, kan sebelum kita panen. Jadi begini teman-teman caranya. Sebelum kita panen pisang, kita nanam palawija yang mudah. Misalkan nanam ubi jalar, bisa di ganggangnya, nanam sawi, kangkung, bayam, itu bisa teman-teman, supaya untuk menopang, mengejar, nyampaikan ke pisang buah tadi ya. Itu jadi apapun yang kita tanam di Kalimantan ini bisa kita jual teman-teman, karena semua laku ya di Kalimantan ini. Yang penting kita ada kemauan dan kita yakin insya Allah akan jadi ekonomi teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau tentang ekonomi di Kalimantan. Yang penting kita mintanya sama Tuhan itu diberi kesehatan dan semangatnya terus. Insya Allah kita akan sukses menjalani budidaya pisang teman-teman. Karena pisang ini teman-teman, ini yang sudah saya rasakan tahun setengah ini teman-teman. Saya tidak kerja kemana-mana, hanya ngeluti pisang ini aja. Jadi karena kebetulan kita ini cuman tinggal berdua teman-teman, jadi nggak terlalu repot ya. Kalau anak cucu kita masih ngumpul dulu punya pisang segini ya alhamdulillah juga cukup. Jadi alhamdulillah untuk sekarang ini sudah masing-masing punya lahan pertanian. Jadi sewaktu saat ke tempat mbahnya ini cuman seminggu sekali atau sebulan sekali untuk merasakan kalau kita panen pisang, kita antar supaya sama-sama merasakan. Itu caranya teman-teman. Jadi enaknya kita jadi petani pisang,
lingkungan kita, kanan kiri kita bisa merasakan teman-teman. Karena nggak mungkin kita panen nggak kita kasih teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.